Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang gerakan sosial Muhammadiyah. Lebih fokus pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan gerakan sosial dan gerakan kemanusiaan ya, yang berkaitan dengan gerakan panti asuhan. Jadi pertama adalah gerakan sosial dan gerakan panti asuhan. Sebetulnya kita akan masuk kepada landasannya. Landasan teologis ya, ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman oleh Muhammadiyah dalam melakukan gerakan sosial, termasuk juga hadis Nabi. Yang pertama adalah gerakan kesehatan. Dan gerakan kesehatan dan gerakan sosial kemanusiaan itu sebetulnya adalah berawal dari pendalaman kejamahan terhadap surat Al-Ma'un yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan murid-muridnya merasa bosan ketika mengaji diajarkan surat Al-Ma'un ini karena apa? Al-Ma'un itu kemudian diulang-ulang. Nah, kemudian satu ketika muridnya kemudian bertanya kepada gurunya, kenapa ini ya, kenapa ini diulang-ulang, wahai kiai? Kemudian Ahmad Dahlan, apakah kamu sudah mengamalkan surat ini? Nah, kemudian muridnya kemudian menjawab sudah, dan sudah membaca dan sudah kemudian memahami, menerjemahkan ayat ini. Oh, kalau itu belum ya, itu belum berarti ya. Kalau sudah itu maksudnya begini. Jadi ayat ini bukan hanya sekedar dibaca, tapi kemudian dipraktikkan, diamalkan, dibuktikan bentuk dari surat Al-Mu'minin, karena di dalamnya memang menjelaskan hal yang berkaitan dengan orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang mendustakan agama itu yang pertama adalah menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, orang miskin, menunaikan sholatnya dengan kemudian lalai dan kemudian ria dan tidak mau membayar zakat. Nah, ini ada supaya kita kemudian buat amal dan tidak kemudian masuk ke dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama, maka silakan cari gitu ya, coba cari siapa orang-orang miskin yang ada di sekitar kampung, di sekitar alun-alun kota Yogyakarta. Nah, disinilah kemudian murid-murid cari, setelah ketemu. Nah, setelah ketemu kemudian dikasih makan, dikasih minum, kalau belum punya baju dikasih baju dan lain-lain. Nah, di situ awal sebetulnya gerakan sosial yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ya, berawal dari pendalamannya terhadap surat Al-Maun. Walaupun sebetulnya adalah di situ juga ada nanti faktor-faktor yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu memang diulang-ulang sampai 7 bulan. Ya, diulang-ulang, bahkan dikatakan surat Asr ini dikatakan diulang-ulang sampai 7 bulan. Kenapa? Karena di dalamnya juga mengandung sesuatu hal yang sangat penting. Wal asri inna insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa dan sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan kemudian beramal saleh. Nah, kata-kata beriman dan beramal saleh ini yang kemudian perlu dipraktikkan. Amal soleh yang seperti apa? Nah, ini dibuktikan dalam bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Ya, kemudian juga di samping itu juga disebutkan juga surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad fina di jalan kami, maka kemudian lanahdiyanahum subulana, maka kami akan memudahkan, memberikan petunjuk subulana ya, kepada jalan-jalan kami. Nah, ini adalah menjadi hal ya yang kemudian menjadi inspirasi bagi Muhammadiyah dalam melakukan sebuah gerakan sosial. Nah, di samping itu juga banyak hadis-hadis yang kemudian munculkan itu, sehingga ini yang kemudian memberikan motivasi, dorongan kepada Ahmad Dahlan juga murid-muridnya. Di samping itu juga melihat gejala sosial yang terjadi di masa silam, di mana kemudian pada masa itu bangsa Indonesia mengalami keterpurukan dari sisi ekonomi, kesehatan, dan juga masalah sosial ya, masalah sosial kemanusiaan, sehingga mereka mengalami kebodohan. Nah, itu ketika bangsa Indonesia dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda, teman-teman. Jadi disinilah kemudian juga Muhammadiyah merespon terhadap perkembangan itu sebetulnya. Nah, ketika kemudian terjadi seperti itu, maka pada tahun 1919 ya pernah terjadi kemudian peristiwa Gunung Kelut di daerah Blitar, Jawa Timur, daerah Kediri sana. Kemudian Muhammadiyah merespon kondisi tersebut hanya
dengan menggalang dana, dengan apa namanya membagikan sebuah perangko amal, dan perangko amal itu sebetulnya terinspirasi oleh orang-orang Kristen Protestan ya, Kristen pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen juga ketika menggalang dana itu menggunakan perangko amal. Nah, itu adalah sesuatu yang bagus yang kemudian dilakukan oleh Ahmad yang kenapa tidak, dan itu memang tidak masalah dalam hal muamalah. Nah, ketika kemudian membagikan perangko amal itu kemudian akhirnya kemudian terkumpullah dana, dan rencana kemudian disumbangkan kepada apa namanya eh, disumbangkan kepada orang-orang yang terkena gunung meletus tadi ya, di Gunung Kelut yang meletus di daerah Jawa Timur sana. Dan itulah kemudian awal sebetulnya gerakan sosial yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan ya, hingga kemudian Ahmad Dahlan bentuk sebuah penolong kesengsaraan umum pada waktu itu. Dan di situ kemudian juga orang-orang yang kemudian sakit kemudian dirawat ya di sebuah rumah sakit itu ya, di ya, apa namanya di sebuah tempat khusus gitu ya, yang itu pada waktu itu menghadirkan Dr. Ryan ya, Dr. Ryan. Nah, eh, pada waktu itu kemudian pada tanggal 18 apa namanya Juni 1921 ya. Ya, sebelum 1921 itu kemudian apa namanya Ahmad Dahlan dan juga murid-muridnya bentuk sebuah balai pengobatan. Tadi dokternya ada dihadirkan dari Belanda, Dr. Ryan tadi. Dan pada tanggal 18 Juni 1921 kemudian Ahmad Dahlan membentuk sebuah bagian. Yang pertama adalah bagian sekolah yang kemudian di bawah diketuai oleh KJ Hisham. Yang kemudian yang kedua adalah bagian apa namanya bagian dakwah atau bagian tablik ya. Di sini adalah bagian dakwah atau bagian tablik di bawah kemudian ketua Fahrudin. Kemudian juga bagian menolong kesengsaraan umum di sini adalah Muhammad Suja ya. Kemudian adalah bagian pustaka, ini adalah Kiai Muhammad Mukhtar. Nah, itu pada tanggal 18 Juni 1921. Nah, kita fokus kepada gerakan sosial, khususnya adalah gerakan kesehatan. Ketika kemudian Muhammad Suja sebagai ketua penolong kesengsaraan umum menyampaikan ide gagasannya dan menyampaikan program-programnya ketika kemudian setelah dilantik ya, menyampaikan program-program. Yang pertama adalah program yang disampaikan adalah bahwa Muhammadiyah akan mendirikan hospital, mendirikan rumah sakit. Yang kedua adalah Muhammadiyah akan mendirikan Armhuis atau disebut dengan rumah miskin. Yang ketiga adalah akan mendirikan sebuah wiswis atau disebut dengan rumah yatim. Maka program yang kemudian disampaikan oleh Madalan di depan 200 orang tersebut, orang-orang tersebut kemudian merasa menertawakannya, karena mustahil Muhammadiyah bisa membangun sebuah hospital, sebuah rumah sakit ya, atau sebuah rumah miskin dan sebuah rumah yatim. Dana dari mana gitu ya. Tapi kemudian Muhammad saja kemudian berani menyampaikan itu, dan apa namanya dan Muhammad saja mengatakan kenapa kemudian orang-orang Kristen, padahal karena waktu itu memang orang-orang Kristen sudah mendirikan sebuah rumah sakit, sebuah klinik namanya klinik Petronila ya. Klinik Petronila sudah ada pada waktu itu. Dan Muhammadiyah kenapa kemudian orang Kristen bisa mendirikan sebuah rumah sakit, sebuah klinik, sedangkan orang-orang Islam kok nggak bisa? Hum rijalun wa nahnu rijalun, kata Muhammad Suja. Mereka itu adalah manusia, kita juga manusia. Maka kemudian kita harus bisa mendirikan sebuah rumah sakit ya. Kemudian keteguhan dan kemudian kesungguhan Muhammad Suja itu direspon oleh Ahmad Dahlan, didukung oleh Ahmad Dahlan, sehingga kemudian apa namanya Muhammad Suja berkeinginan untuk kemudian mendirikan sebuah poliklinik namanya, sebuah rumah sakit diawali dengan poliklinik. Dan poliklinik itu merupakan bagian dari sebutnya balai pengobatan tadi, balai pengobatan yang didirikan pada saat apa namanya peristiwa Gunung Kelut di daerah Jawa Timur tadi. Nah, itu pada tahun 1921. Nah, di bawah kemudian pimpinan ranting Muhammadiyah, Kampung Kauman Jakarta.
pada saat itu memang poliklinik itu terbatas dengan ruangnya, sehingga satu minggu itu hanya dibuka sebanyak 3 kali. Nah, ini yang kemudian, nah, kenapa? Karena keterbatasan ruang tadi. Hingga kemudian akhirnya pada tanggal eh, dari poliklinik kemudian berubah, ya, dari poliklinik berubah menjadi sebuah apa namanya eh, rumah sakit, ya, rumah sakit, ya, di bawah kemudian penolong kesengsaraan umum. Nah, disinilah kemudian yang perlu kemudian disampaikan bahwa eh, pendirian sebuah rumah sakit itu tidak gampang dan tidak mudah, ya, perlu kemudian kesungguhan dan kerja keras yang sangat luar biasa, yang kemudian harus menggunakan akal pikirannya dan juga memfokuskan segala bentuk pikirannya untuk kemajuan Muhammadiyah, ya. Sehingga kemudian kesimpulannya adalah pada tanggal 15 Februari 1923 kemudian didirikan RSPKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta, ya, oleh KJ Madahlan langsung, gitu ya, oleh KJ Madahlan. Nah, ini sebenarnya pendirian sebuah rumah sakit ini sebagai respon, ya, respon terhadap perkembangan, karena pada waktu itu memang orang-orang non muslim tadi mendirikan sebuah rumah sakit Petronella tadi, klinik Petronella. Nah, disinilah kemudian sebagai respon terhadap upaya perlawanan resistensi, ya, perlawanan terhadap misionaris Kristen, karena memang orang-orang misionaris Kristen mendirikan sebuah rumah sakit ada misi tertentu. Mereka kemudian ingin merekrut orang-orang Islam supaya banyak berobat kepada mereka dengan teknologi yang peralatan yang begitu sudah canggih pada waktu itu, ya, hingga kemudian banyak orang-orang Islam yang berobat kepada rumah sakit Petronella yang kemudian sekarang disebut dengan rumah sakit Bethesda. Nah, sebagai upayanya adalah untuk mengalihkan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa berobat kepada rumah sakit milik orang Islam. Nah, caranya adalah dengan mendirikan sebuah berawal dari poliklinik, kemudian balai kesehatan, balai pengobatan, kemudian menjadi poliklinik, dan kemudian menjadi rumah sakit pada tanggal 15 Februari 1923. Nah, inilah adalah bentuk bagian dari upaya Muhammadiyah untuk kemudian melakukan sebuah gerakan sosial, ya, sebagai bentuk pedulian kepada orang-orang miskin. Maka kemudian pendirian rumah sakit itu sebetulnya mengadakan rumah sakit itu menolong orang-orang yang terlantar sebetulnya awalnya, ya, yang kemudian setelah itu kemudian diberikan pengajaran agama, bahkan kemudian sekarang itu kan juga masih dilestarikan. Ketika ada kemudian orang-orang pasien kemudian mengalami sakit di rumah sakit RSPKU Muhammadiyah di Kota Yogyakarta misalkan. Nah, itu adalah ada bagian bidang kerohanian. Di sini bagian bidang kerohanian itu berfungsi untuk memberikan sebuah motivasi, dorongan supaya mereka semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, gitu ya. Nah, itu juga ini adalah bagian dari melanjutkan apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, ya. Cuman kemudian sekarang mungkin kalau dulu lebih fokuskan menolong orang-orang miskin, menolong orang-orang yang tidak mampu, ya, dan juga gratis pada waktu itu, memang pada waktu itu gratis. Tapi kemudian terus pergantian masa dari masa ke masa, hingga rumah-rumah sakit itu perlu kemudian adanya sebuah pengembangan dan akhirnya membutuhkan sebuah dana. Ya, sehingga orang-orang yang berobat kepada PKU itu kemudian tetap kemudian bayar, kecuali orang-orang yang kemudian betul-betul tidak mampu, dan tidak mampu itu kemudian memang dibuktikan dengan bukti tidak mampunya, baik itu surat dari keterangan dari RT atau dari dari lurah, begitu, keterangan tidak mampu. Nah, kalau mereka tidak mampu, maka kemudian SPKU Muhammadiyah Kota Jakarta melakukan sebuah memberikan sebuah bantuan kepada mereka, dan bantuan itu juga berasal dari sebuah pengajian Husnul Khotimah. Pengajian Husnul Khotimah itu kemudian didirikan oleh Muhammadiyah, tujuannya untuk menggalang dana, ya, untuk menggalang dana, dan kemudian dikumpulkan di Lazism, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Nah, kalau dulu disebut dengan Badan Amil Zakat, ya.
BAJ begitu, BAJ Badan Amil Zakat Muhammadiyah. Ya, dari situ kemudian dana terkumpul dan sebagian dananya itu digunakan untuk membantu pasien-pasien yang dipandang tidak mampu. Nah, jadi disinilah kemudian upaya kemudian untuk apa namanya, untuk mensejahterakan dan memberikan sebuah pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, dan banyak selain itu juga dilakukan oleh Muhammadiyah untuk melakukan gerakan sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, ya, kemudian juga bantuan kepada tukang beca dan juga melakukan apa namanya screening sosial, baksos dan lain-lain yang itu dilakukan apa namanya kalau baksos dan itu ada beberapa ya beberapa bulan sekali itu diadakan dan pada apa namanya pada bulan-bulan seperti bulan Idul Kurban itu kemudian berkurban dan kemudian dagingnya dikasihkan kepada apa namanya masyarakat gitu ya. Masyarakat di tempat tertentu misalkan kalau baksonya di mana di Gunung Kidul ya di Gunung Kidul, kalau Progo di Kulon Progo seperti itu. Nah, itu yang kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah ya dalam gerakan sosialnya. Jadi di samping juga munculnya gerakan kesehatan yang di bawah penolong kesengsaraan umum ya dan juga di bawah pengolong kesengsaraan umum itu juga lahirnya kemudian rumah yatim, rumah miskin kemudian tidak apa namanya memang dulu sempat berdiri kemudian memang yang eksis sekarang adalah rumah yatim yang disebut dengan panti asuhan. Ya, panti asuhan itu juga didirikan oleh Ijma Dahlan ya pada tahun 1921 ya 21 di daerah Loanu, kota Yogyakarta ya. Di situ juga panti asuhan didirikan tujuannya untuk merespon kondisi yang terjadi di masa silam di mana kemudian banyak orang-orang miskin yang terlantar, kaum musnafin ya. Sehingga tujuannya adalah mereka ditampung di sana, kemudian dikasih makan, dikasih minum secara gratis, tis begitu ya. Dan mereka kemudian di apa namanya diberikan sebuah apa tempat tidur dan juga disekolahkan ya sekolahkan baik itu sekolah TK SD kalau misalnya sesuai dengan usianya ITK SD kemudian SMP dan bahkan aliyah bahkan sampai kemudian perguruan tinggi. Nah kemudian pada tahun 1928 ya kemudian panti asuhan itu dibagi menjadi dua, ada panti asuhan Putri Serangan Kota Jakarta dan panti asuhan Kota Luanu ya. Panti asuhan Putra Luanu, panti asuhan Muhammadiyah Luanu. Nah, dibagi menjadi dua, yang putri kemudian di Serangan, ya, yang kemudian sekarang bisa berkembang ya, sampai berkembang dan bahkan sudah terakreditasi ya. Nah, ini luar biasa gitu ya untuk kemudian bagaimana kemudian Muhammadiyah itu memperhatikan orang-orang yang apa namanya terlantar, orang-orang yang kemudian lemah, orang-orang yang terutama kemudian orang-orang yang tidak punya ayah, tidak punya ibu gitu ya. Mereka kemudian ditampung di sana, disekolahkan, bahkan bisa sampai kepada perguruan tinggi. Upaya ini sebetulnya adalah bagian dari apa namanya bentuk apa namanya kepedulian Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia, membantu pemerintah sebetulnya membantu pemerintah dalam hal apa namanya menghilangkan ya apa namanya mencoba untuk mengikis apa namanya kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya. Nah, itulah bagian dari upaya Muhammadiyah dalam rangka apa menolong orang-orang yang apa namanya orang-orang miskin, nah, anak yatim dan orang-orang yang mustanafin, orang-orang yang lemah. Nah, gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tadi apa namanya tidak lepas dari landasan teologis ayat Al-Qur'an ya dari surat Al-Maun, kemudian surat Al-Asr, surat Al-Ankabut ayat 69 dan kemudian ucapan dari apa namanya Muhammad Suja tadi yaitu sebagai apa namanya upaya kemudian untuk melakukan upaya perlawanan terhadap orang-orang misionaris Kristen karena mereka berupaya untuk melakukan sebuah apa namanya misinya dalam rangka merekrut orang-orang Islam untuk masuk ke dalam agamanya begitu. Banyak kemudian faktor ketika survei di lapangan bahwa pendirian sebuah panti asuhan itu juga sebetulnya sebagai upaya resistensi. Bahkan kemudian di panti asuhan Nanggulan Kulon Progo itu kemudian apa namanya didirikannya panti asuhan sebagaimana upaya sebagai bagian dari upaya resistensi perlawanan terhadap orang-orang misionaris Kristen. Karena pada waktu itu banyak kemudian orang-orang apa namanya orang apa anak-anak yang miskin yang kemudian direkrut oleh mereka dimasukkan dalam panti mereka gitu ya.
Dan bagian dari respon atau perlawanan dari Muhammadiyah juga mendirikan sebuah panti, ya panti asuhan, Nah, ini adalah banyak hal yang kemudian berdirinya panti itu sebetulnya adalah bagian dari upaya perlawanan terhadap misionaris Kristen supaya anak-anak kemudian orang Islam itu bisa terselamatkan akidahnya, ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis Nabi yang kemudian disampaikan di sini ketika mendirikan sebuah eh, kesehatan ini. Yang pertama adalah tadawa ibadallah, tadawa ibadallah fa inna Allah lam yunazzil da'an ila dawa, gitu ya. Nah, ilal maut wal haram. Nah, yang pertama adalah dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa tadawa ya Allah, berobatlah wahai manusia gitu kepada Allah. Ya, wahai hamba-hamba Allah, karena sungguhnya Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya, kecuali adalah kematian dan juga masa tua. Kalau kematian masa tua itu tidak bisa kemudian dikembalikan lagi, ya secara wajar, karena itu sudah menjadi takdir dari manusia, ya, yang kemudian sudah tua tidak kembali lagi kepada sehat, posisi sehat seperti sedia kala gitu. Itu karena sudah masa tua. Nah, kemudian juga kematian, kematian juga tidak bisa disembuhkan karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini adalah hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk berobat. Ya, bagaimana kemudian berobat ini supaya efektif, maka kemudian disediakanlah sebuah lembaga terkristal terlembagakan dalam sebuah gerakan kesehatan yang memunculkan sebuah rumah sakit RSPKU. RSPKU Muhammadiyah Kota Jakarta sebetulnya dulu menjadi RSPKU, ya, Rumah Sakit Penolong Kesengsaraan Umum, kemudian berubah pada tahun 1936, ya, itu berubah menjadi Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat, ya, Pembinaan Kesejahteraan Umat. Nah, di sini dan itu sebetulnya kalau dulu memang rumah sakitnya di bawah bagian penolong kesengsaraan umum, yakni yang diketuai oleh Muhammad Suja, termasuk juga pendirian panti asuhan itu sama sebetulnya. Nah, jadi itu hadis Nabi yang pertama dalam hal pendirian kesehatan. Di samping itu juga ada hadis yang sangat populer sekali, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Jadi tidak sempurna iman seorang kecuali sampai dia kemudian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu hadis yang kedua. Bagaimana kemudian kita menyempurnakan iman kita dengan kemudian mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Ya, bagaimana kemudian cintanya kepada diri kita itu juga harus sama dengan cintanya kepada manusia, menolong, memberikan sebuah bantuan, sumbangan gemar, melakukan tindakan-tindakan karitatif, tindakan kedermawanan, tindakan sosial, ya, yang itu terkait dengan masalah kemanusiaan. Nah, ini yang kemudian perlu kemudian diperhatikan. Landasannya kemudian pendirian sebuah panti itu juga dilandasi sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah kemudian orang-orang di bumi, saya kemudian penduduk langit itu akan menyayangi kalian. Artinya bahwa penduduk langit ini Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi makhluknya, akan menyayangi kemudian orang-orang yang sering membantu, menolong kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang telantar, orang-orang yang kaum mustadafin yang lemah. Nah, di sinilah hadis yang pertama. Hadis pendirian panti asuhan yang kedua adalah itajiru fi amwalin ya lil yatama la taqul az-zakah. Jadi perdagangkanlah kemudian harta-harta anak yatim, jangan kemudian dimakan untuk jangan kemudian digunakan untuk berzakat. Jadi kalau ada anak yatim kemudian digunakan dimanfaatkan untuk kemudian kebaikan anak yatim itu sendiri, ya, kebaikan anak yatim sendiri untuk kehidupan anak yatim itu sendiri, jangan kemudian dimakan oleh kita. Nah, itu yang menjadi inspirasi, ya, dari sebuah hadis Nabi. Ada sebuah hadis Nabi kemudian yang populer juga di kalangan para tokoh Muhammadiyah. Situ disebutkan bahwa ana wa kafil yatim fil jannah hakada wa asyara bisababa wal wusta wa faraja baina masyian. Jadi aku kata Rasulullah itu dengan memberikan isyaratnya, aku dan pelindung dan pemelihara anak yatim itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, ya. Jadi beliau melihat syarat dengan dua jarinya seperti ini dan seperti ini.
aku dan orang-orang yang senantiasa memelihara anak yatim itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga mereka Rasulullah beri isyarat dengan dua jarinya. Nah, gitu ya, dengan dua jarinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini menginspirasi bagi Muhammadiyah bagaimana kemudian kita kemudian untuk bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus menjadi penolong orang-orang, menjadi penolong terhadap orang-orang yang orang anak atau anak-anak yatim, orang-orang yang lemah. Niscaya kemudian kita akan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Itu diriwayatkan oleh Bukhari ya, dan bahkan ini sudah populer. Nah, ini yang kemudian menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi Muhammadiyah juga untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu jaga gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang hadir pada masa sekarang itu diketahui oleh Budi Setiawan, itu adalah munculnya adalah MDMC, ya, Muhammadiyah Disaster Management of Center. Ini adalah bagian dari bagaimana penanggulangan terhadap orang-orang yang terkena bencana alam seperti tsunami, gempa, dan lain-lain, atau banjir bandang. Itu kemudian Muhammadiyah turun ke jalan untuk membantu, baik itu membantu dari segi tenaga, pikiran, dan kemudian hartanya dikerahkan untuk orang-orang yang kena bencana alam. Nah, ini adalah bagian dari bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap bangsa Indonesia ya, secara umum yang itu tidak mengenal orang-orang Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah pun kemudian ikut dibantu oleh DMC ini. Termasuk juga silakan kesehatan, panti asuhan, kemudian kesehatan rumah sakit itu silakan saja berobat kepada PKU Muhammadiyah, tidak membatasi begitu. Kalau dulu memang difokuskan bagi orang-orang warga Muhammadiyah, kalau sekarang silahkan ya. Dan itu memang tujuannya adalah untuk menolong orang-orang yang yang berpenyakitan ya, yang berpenyakit gitu, yang sedang sakit kemudian dibawa ke PKU ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah bagian bentuk gerakan sosial yang kemudian dilakukan oleh Muhammadiyah yang fokus dalam gerakan kesehatan dan panti asuhan yang alhamdulillah ya sekarang bisa berkembang pesat begitu, dan sampai sekarang mungkin ini menjadi hal yang aset yang sangat luar biasa, bagian dari respon terhadap kondisi yang terjadi di masa silam tadi, kemudian landasan teologis tadi sebagai bentuk pengamalan dari beberapa surat, kemudian hadis-hadis Nabi yang itu kemudian menginspirasi terhadap Muhammadiyah untuk melakukan segera gerakan sosial kemanusiaan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pemirsa yang juga dirahmati oleh Allah SWT, itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.